Pemirsa, seorang wanita terapis bekam dibunuh seorang pria sesama terapis di Bekasi, Jawa Barat karena menolak cinta. Korban dianiaya di bawah kolong tol dan dikubur, diduga masih dalam kondisi hidup. Pelaku yang sudah memiliki istri tidak terima cintanya ditolak. Mayat seorang wanita terkubur tak sempurna di kolong tol Jatikarya, Bekasi setelah ditemukan pencari rumput. Warga tidak ada yang mengenali. Di sekitar lokasi ditemukan penutup wajah dan kacamata. Tertutup sama puing ya, wajahnya. Dikubur gitu kan? Dikubur setengah. Dikubur setengah. Berarti ketahuannya sama Yang ngambil rumput aja. pekerja lagi ngambil rumput. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, identitas korban terungkap, Rizky Jayanti, warga Cakung, Jakarta Timur. Sebelum ditemukan tewas 4 hari sebelumnya, Rizky Jayanti berpamitan pada keluarga akan pergi ke Bogor. Rizky Jayanti seorang janda yang bekerja sebagai terapis bekam. Saat pergi, Jayanti membawa sepeda motor. Keluarga sempat menghubungi melalui handphone, namun tak pernah ada jawaban. Ya, saya udah kontak loh. Ini WA saya kok nggak dijawab, centang satu terus. Berarti kan nggak dibaca. Gitu. Sayangnya kok malam-malam sore jam 4 itu ada polisi kesini, preman itu, yang coba alamat itu, yang alamat itu. Ya betul, saya ya. Sehari setelah temuan mayat, polisi yang melakukan penyelidikan menemukan sepeda motor Rizky Jayanti berada di tempat penitipan stasiun Cakung, Jakarta Timur. Setelah melakukan penyelidikan, memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengamankan Emar, warga Tapos, Depok, Jawa Barat. Saya jujur, saya lagi itu lagi berjalan. Emar langsung mengakui menganiaya Rizky Jayanti di bawah jalan tol. Emar selama ini juga sebagai terapis bekam seperti halnya Rizky Jayanti. Mana ambil handphonenya mana? Ambil kamu ambil. Emar pun juga mengakui membawa handphone milik Rizky Jayanti dan disembunyikan di dalam tanah halaman rumahnya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi terungkap pembunuhan berlatar belakang asmara. Rizky Jayanti menolak rasa cinta karena Emar sudah memiliki istri. Fair atau si tersangka ini memang suka dengan si korban, bahkan pernah tercetus pada saat itu akan mengawini si korban. Tetapi karena si tersangka ini memiliki istri, ya sudah berkeluarga istri ya pada saat itu, tetapi sehingga korban tidak mau, dan korban mengakui bahwa dia juga sudah punya pasangan, sudah punya pacar yang akan rencana kawin. Nah, inilah yang membuat si tersangka ini tidak terima. Kejadian berawal Emar yang sudah berkeluarga mengungkapkan rasa cintanya pada Rizky Jayanti. Meski berstatus janda, Rizky tak menanggapi serius dan menganggap Emar sebagai teman baik sesama terapis. Sebelum membunuh, Emar meminta dibekam pada Rizky Jayanti di rumah temannya. Emar lagi-lagi mengungkapkan rasa cintanya dan berjanji akan menikahi. Namun Rizky Jayanti menolak dan berdalih sudah memiliki kekasih. Emar yang memendam rasa emosi kemudian mengajak pergi Jayanti dengan sepeda motor dan bertengkar di bawah kolong tol Jatikarya, Bekasi. Emar menganiaya Rizky hingga tak sadarkan diri. Diduga belum tewas, korban kemudian dikubur, namun sebagian badannya masih di luar. Dalam kondisi sebenarnya menurut si tersangka juga memang belum, masih kondisi lemas saja. Tetapi hasil visum kita, hasil otopsi kita lakukan, memang meninggalnya adalah karena mati lemas. Tersangka terancam hukuman minimal 10 tahun penjara dengan barang bukti, handphone, sepeda motor, dan pakaian korban.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kartu Nama mengungkap pelaku pembunuhan wanita terapis bekam yang ditemukan di kolong tol Jatikarya, Bekasi, Jawa Barat. Korban sempat memberikan kartu nama pada pasien bekam yang ternyata mencantumkan nomor pelaku. Tersangka dan korban menggunakan kendaraan Honda Scoopy milik tersangka berboncengan menuju ke rumah saudara Haji Dani yang beralamatkan di daerah Hambalang, Bogor. Menuju Rekonstruksi pembunuhan pada Rizky Jayanti, terapis bekam yang mayatnya ditemukan di kolong tol Jatikarya, Bekasi. Sebagian adegan diperagakan tersangka di Polda Metro Jaya. Emar, tersangka pembunuhan sesama terapis bekam, memperagakan 15 adegan. Dimulai dari pertemuan dengan korban menuju wilayah Hambalang yang akan melakukan bekam pada pelanggan. Namun ternyata pasien yang akan dibekam tidak berada di rumah. Emar kemudian mengajak korban ke sebuah villa di kawasan Citerep. tidak jadi, maka tersangka dan korban ke arah pulang mampir di rumah besar yang sering disebut villa. Mengaku kurang enak badan, Emar meminta dibekam dan menumpang di rumah temannya. Dari sinilah terungkap jejak pembunuhan yang dilakukan Emar. Saya bekam sekitar pukul 8, korban memberikan kartu nama kepada Pak Ahmad, yang mana dalam kartu nama tersebut ada nomor korban dan tersangka. Selain reka adegan pembunuhan di Polda Metro Jaya, polisi juga melakukan di lokasi kejadian di Jatikarya, Bekasi, Jawa Barat. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Khairuddin, dan Jakastia iNews melaporkan. Perselingkuhan berujung maut, seorang pria dibunuh oleh sekelompok pembunuh bayaran karena perselingkuhan. Dalam pembunuhan suami dari wanita yang diselingkuhi oleh korban, pelaku menyewa pembunuh bayaran sebesar 30 juta rupiah. Assalamualaikum, polisi. Buka. Polisi. Buka. Udah saya berang nih, ha? Udin ditangkap polisi di rumahnya, Sungai Ambawang, Kuburaya saat bangun tidur. Pria ini merupakan dalang pembunuhan yang menewaskan Khalil, pria yang menjadi selingkuhan istrinya. Khalil akhir Juli lalu ditemukan warga tewas mengenaskan di Jalan Parit Gaduk, Mega Timur, Sungai Ambawang, Kuburaya. Khalil mengalami sejumlah luka di tubuhnya, bahkan sebagian tangannya terpisah akibat senjata tajam. Polisi setelah melakukan penyelidikan menangkap para pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan pembunuh bayaran. Dari para eksekutor pembunuhan terungkap Udin yang membiayai para pelaku. Udin yang melawan polisi ditembak kakinya dan mengaku telah merencanakan pembunuhan pada Khalil. Udin sakit hati karena Khalil merusak rumah tangganya. Perselingkuhan yang dimana melibatkan A, ya, seorang perempuan atas nama A, dan korban inisial H, dimana perselingkuhan mereka ini diketahui oleh suami A, yaitu MI. Nah, akibat perselingkuhan itu MI merasa tidak terima. Dia sih sebenarnya kesel. Pembunuhan direncanakan para pelaku selama berhari-hari setelah Udin menceritakan perselingkuhan Khalil dan istrinya pada kerabat. Di antara para pembunuh bayaran merupakan residivis, yaitu atas nama MU dengan A, yang dimana MU ini ternyata residivis dengan kasus yang sama. Sudah 3 kali, Pak Kasat? Yep. Nah, sudah 3 kali mereka melakukan dan dia sudah residivis. Nah, dari situ ada negosiasi, sempat ada terucap angka 10 juta. Ternyata akhirnya putus-putusnya di angka 30 juta dan mereka sepakati bersama. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup dengan barang bukti senjata tajam. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pemirsa, potongan tangan di jok sepeda motor tempat parkir di Tangerang, Banten beredar di media sosial.
Potongan tangan ternyata milik korban tawuran yang dirawat di rumah sakit. Datang, kabur. Tuh, taburan, tangan putus. Dalam video yang beredar di media sosial ini, potongan tangan tertinggal di jok motor yang terparkir di sebuah pusat perbelanjaan di Karawaci, Kota Tangerang. Selain itu ditemukan ceceran darah di sekitarnya. Polisi yang melakukan penyelidikan juga mendapat laporan dari rumah sakit adanya 2 remaja yang dirawat, salah satunya kehilangan tangan. Dari mereka berdua menyatakan bahwa asal muasalnya berawal dari perjanjian mereka melalui chat Instagram. Kemudian kita langsung melakukan penyelidikan, mencari kendaraan, dan kita kemarin sudah berhasil menemukannya kendaraan tersebut dan sudah mengamankan beberapa yang kemungkinan terlibat dalam kegiatan tawuran tersebut. Sejumlah remaja yang terlibat tawuran telah diamankan di kantor polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Kesal karena lama antri pesanan makanan, seorang pegawai negeri sipil di Lampung mengamuk dan menantang warga berkelahi. Aksi pria yang sempat melempar batu ke arah warga pun viral. Dirinya PSN, ANS, di lingkungan. Seorang pria yang bekerja di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung ini emosi hingga melempar batu ke arah warga karena enggan antri saat membeli bubur. Pria yang marah ini juga berkata kasar dan mengancam akan menutup usaha pemilik warung bubur. Tak terima dengan tindakan pria ini, pemilik warung bubur menempuh jalur hukum dan melaporkan kasusnya ke polisi. Terus dia nyolot aja, ngajak berantem terus. Gimana? Ngajak berantem. Ngajak berantem. Siapa yang diajaknya berantem, Mas? Orang jauh lah sih. Oh, di sini pelanggan juga. Infonya si tukang bubur diancam akan dibubarin. Dia bilang kayak mana sih saat itu? Ya bilang dia pelayan bubur gimana sih? Saya akan melaporkan beliau, ya, oknum tersebut patut diduga sebagai ASN Prof Lampung, dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung. Kasus pelemparan ini kini dalam penyelidikan polisi. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pengemudi beca motor di Kota Medan mencuri ban mobil yang terparkir di depan rumah korban. Kurang dari 1 menit pelaku mencopot ban dengan alat sederhana. Pengendara becak motor ini terekam CCTV saat beraksi mencuri ban mobil yang terparkir di depan rumah warga di Jalan Raden Saleh dalam Medan, Sumatera Utara. Diduga mengetahui adanya kamera CCTV, pelaku menutupi plat nomor polisi becak motornya agar tidak teridentifikasi. Kurang dari 30 detik pelaku yang beraksi seorang diri bisa mencopot ban mobil korban tanpa dongkrak dan langsung kabur. Dia di dalam tas dia kerasa kayak ada kunci L, kunci semua jenis-jenisnya bisa buka ban mobil itu dan dia langsung melanjutkan aksinya dan mengambil ban tersebut dan melarikan diri dari sini. Mukanya juga agak kurang jelas. Ini memang kalau udah kantor semua orang kantor semua udah pulang, dia udah sepi. Jalan sini udah sepi sih semua. Warga berharap polisi rutin melakukan patroli di wilayah mereka yang rawan aksi kriminalitas. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Sopir ambulans lalai, jenazah pasien tertukar saat diantar ke rumah duka. Kejadian ini menghebohkan warga dan viral di media sosial. Sergap segera kembali.